Alhamdulillahilladzi lam yazal fil afaqi ayatuh wassalatu wassalamu alal muntashiri fil kauni risalatuh sayyidina wa maulana Muhammadinil marjuwi syafa'atuh wa ala alihi wa ashabihi wa man ilaihi mutaba'atuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال أيضا في آية أخرى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي وقال أيضا في آية أخرى وأحل الله البيع وحرم الربا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وقال أيضا في حديث آخر والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang terhormat Ibu Resty Agustiana selaku dosen pengampu serta rekan-rekan yang berbahagia, puji dan syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah amanahkan kepada kita. Di sore hari ini kita masih mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Allah Ta'ala berupa nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa mengikuti dan melanjutkan perkuliahan kita. Semoga seluruh kenikmatan yang masih Allah titipkan, amanahkan kepada kita dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, kita gunakan dengan semaksimal mungkin untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk menambah ilmu dan wawasan kita. Dengan cara itu mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan ini menjadi amal kebaikan bagi kita yang menjadi pemberat timbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pula ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat nanti. Yang artinya bahwa ilmu yang kita pelajari juga menjadi amal jariah yang sekalipun kita sudah tiada, mudah-mudahan tetap mengalir kebaikannya kepada kita semua. Sholawat beriringkan salam, sama-sama kita sampai curahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya kelak diakui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya dan berhak atas syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Sudah sering saya sampaikan bahwa Rasulullah adalah sosok teladan, panutan bagi kita semua, termasuk dalam bidang muamalah, dalam bidang transaksi, dalam bidang kehidupan sosial. Rasulullah juga menjadi uswah hasanah bagi kita semua. Sehingga ketika kita berbicara tentang konteks ekonomi syariah,
termasuk studi tentang fatwa, maka yang menjadi acuannya adalah best practice atau praktik terbaik yang dahulu pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun secara teknis barangkali sistem transaksi atau model usahanya berbeda dengan yang dahulu terjadi di masa Rasulullah dan para sahabatnya, tapi bisa kita kiaskan sehingga kemudian nilai-nilai yang diimplementasikan disesuaikan dengan sabda petunjuk dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan cara itu komitmen kita untuk mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia adalah bagian dari cara kita untuk melestarikan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan jalan itu mudah-mudahan kita betul-betul diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, dan itu semua bentuk dari kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman yang berbahagia, di awal pertemuan ini perlu saya sampaikan kembali bahwa yang namanya tugas belajar itu adalah tugas yang tidak pernah terhenti. Berhentinya kewajiban kita untuk belajar tatkala kita sudah menghadap langsung keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada semacam joke atau anekdot tetapi cukup serius dan memberikan satu makna penting bagi kehidupan kita, yaitu ketika kita selalu mengeluh atau banyak orang yang selalu mengeluhkan tentang kehidupannya, kemudian joke-nya adalah Allah kemudian menjawab keluhannya, bagaimana? Apakah mau pulang saja gitu ya? Kalau pertanyaannya demikian, tentu sebagian besar atau hampir semua di antara kita pasti menjawab bahwa sesungguhnya kita betul-betul belum siap untuk menghadap keharibaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu yang masih diberikan kepada kita ini sesungguhnya adalah anugerah. Jadi orang barat mengatakan time is money, bahwa waktu adalah uang. Ada yang mengatakan bahwa waktu sekarang itu dengan istilah present itu kan sebetulnya arti lainnya adalah gift, adalah sebuah hadiah. Karena banyak orang yang ternyata tidak memiliki kecukupan waktu untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, kita saat ini memiliki waktu yang cukup, kita manfaatkan di sore hari ini untuk kebaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ini adalah bagian dari cara kita untuk mensyukuri waktu. Karena akan tiba satu masa di mana kita tidak mampu lagi menggunakan waktu yang tersedia untuk melakukan kebaikan karena mungkin kita diuji dengan rasa sakit, mungkin kita diuji dalam keadaan tidak memungkinkan untuk belajar, mungkin kita diuji dengan kesibukan yang lain, dan seterusnya. Teman-teman semua, pada kesempatan kuliah kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang fatwa pasar uang berdasarkan prinsip syariah yang dalam fatwa MUI itu biasa disebut dengan singkatan PUAS. Jadi pasar uang antar bank syariah atau pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Dan nanti contoh penerapan sederhananya seperti apa akan kita bahas bersama dalam kesempatan sore hari ini. Kemudian perlu juga kita mereview apa yang sudah kita diskusikan bersama di pertemuan sebelumnya, yaitu kita di dua pertemuan yang lalu pernah membahas tentang letter of credit atau LC impor dan ekspor syariah. Kemudian di pertemuan yang lalu kita membahas tentang pasar modal syariah, termasuk perbedaannya antara pasar modal syariah dan pasar modal konvensional.
kemudian terkait dengan sistemnya, dinamikanya, perkembangannya, dan lain sebagainya, kemarin sudah kita bahas bersama. Dan nanti teman-teman sekali lagi bisa mengkaji, mendalami, mereview, dan menelaah lebih jauh lagi. Karena tentu saja kesempatan belajar kita yang terbatas ini harus ditambah dengan porsi belajar yang lain, ditambah dengan porsi diskusi yang lebih intensif lagi, ditambah lagi dengan porsi mengikuti seminar atau kajian yang berkaitan dengan tema yang kita kaji, dan seterusnya. Karena tentu saja dengan keterbatasan yang saya miliki, saya tidak bisa memberikan materi yang sangat sempurna kepada kawan-kawan semua, karena pada prinsipnya kita adalah sedang sama-sama belajar, begitu ya. Oke. Dan di kesempatan kali ini, teman-teman, kita akan membahas tentang fatwa pasar uang syariah dan penerapannya. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Baik, jadi terkait dengan fatwa pasar uang syariah dan penerapannya ini, teman-teman semua, bahwa nantinya perbankan syariah itu dalam situasi tertentu dia akan mengalami satu masa di mana ada kelebihan finansial, atau dia menghimpun dana dari masyarakat lebih banyak, sementara kemudian tidak mampu atau belum memungkinkan untuk menyebarkan atau menginvestasikan atau memanfaatkan dana dari masyarakat tersebut, sehingga memiliki kelebihan dana. Dan di saat yang sama boleh jadi satu perbankan syariah itu mengalami kekurangan likuiditas atau kekurangan dana, begitu, karena mungkin dana yang terhimpun sedikit, sementara dia harus mengembalikan permintaan dari investor karena menarik dananya untuk kepentingan satu dan lain hal. Nah, inilah gap yang demikian ini, maka nanti akan membuka peluang terjadinya pasar syariah, pasar uang syariah, atau pasar uang antar bank yang berdasarkan dengan konsep syariah. Nah, nanti fatwa MUI-nya akan kita bahas bagaimana biasa, dan beberapa dalil atau kaidah atau hadis yang dirujuk dalam fatwa MUI kita ulas kembali, kita review kembali, yang sekali lagi mudah-mudahan teman-teman tidak bosan, begitu ya, tetapi justru menambah semangat kita betapa kemudian konsep-konsep Qurani, konsep-konsep kenabian atau prophetic konsep itu adalah sholihun likulli zaman wal makan, relevan untuk ditetapkan di semua zaman dan semua tempat, begitu ya, karena prinsip dasarnya bahwa al aslu fil muamalah adalah al ibahah, asal dari muamalah atau transaksi sosial atau kegiatan sosial itu adalah boleh sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian juga supaya kita lebih akrab lagi, lebih kenal lagi, lebih hafal lagi tentang kaidah-kaidah fikhiyah yang kemudian banyak dikutip dalam fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui DSN atau Dewan Syariah Nasional. Oke. Kemudian teman-teman semua, untuk kuis Kahoot di kesempatan sore hari ini sengaja saya siapkan kuis yang berkaitan dengan seleksi kompetensi dasar ketika teman-teman nanti akan mengikuti seleksi atau penerimaan CASN atau CPNS. CASN berarti calon aparatur sipil negara. Di banyak pertemuan saya sering mengenalkan ke kawan-kawan semua tentang pentingnya memahami apa itu SKD, substansinya apa. Nah, di kesempatan sore hari ini saya akan menghadirkan kepada teman-teman semua contoh soal-soal SKD dalam kuis Kahoot kita. Yang
saya ulas sedikit. Jadi soal SKD itu satu tentang wawasan kebangsaan, sejarah Indonesia, kemudian sistem perundang-undangannya, kehidupan masyarakatnya, sukunya, budayanya, bahasanya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada intelijensia umum, yaitu kemampuan matematis ya, aritmetika sosial, soal cerita, silogisme, antonim, sinonim, kemudian deret angka, dan seterusnya. Itu terkait dengan intelijensia umum. Dan yang berikutnya karakteristik pribadi terkait dengan psikotes ya, kepribadian kita yang dalam tes tersebut karena tidak ada jawaban yang salah, maka otomatis kita harus mencoba untuk memilih jawaban yang paling ideal gitu ya. Mungkin sudah pernah saya sampaikan bahwa dalam mengerjakan soal psikotes itu ya jangan terlalu jujur menjadi diri sendiri. Dalam konteks itu kita sedang diuji untuk menganalisis jawaban yang paling ideal dalam konteks pertanyaan tersebut. Jadi kalau kita mau jujur ya itu hak kita begitu ya. Tapi kalau terlalu jujur disesuaikan dengan karakter kita masing-masing karena kita penuh dengan kekurangan, saya kira nilainya tidak akan maksimal begitu ya. Oke, nanti kita lihat contoh-contohnya seperti apa. Kemudian di karakteristik pribadi itu juga belakangan mulai dimasuki atau ditambah dengan soal-soal terkait dengan anti radikalisme. Misalnya bagaimana sikap kita ketika berhadapan dengan kawan yang berbeda agama. Bagaimana sikap kita ketika kita menghadapi kawan yang berbeda pendapat dengan kita. Bagaimana kemudian sikap kita terhadap mereka-mereka yang memiliki pemikiran yang ekstrim misalnya dan seterusnya. Oke, bagaimana sikap kita ketika beberapa orang justru tidak menghargai dan tidak menghormati pendapat kita dan seterusnya. Jadi terkait dengan anti radikalisme begitu ya. Oke, nanti kita lihat contoh soal-soalnya yang tentu saja soalnya terbatas ya, hanya 10 yang saya siapkan dan tidak bisa mengcover semuanya. At least teman-teman memiliki gambaran tentang seleksi kompetensi dasar. Jadi tidak diawang-awang ya, kalau hanya sekedar saya contohkan secara teori, tidak praktek langsung, tidak mengerjakan langsung, barangkali teman-teman tidak memiliki gambaran yang lebih konkret begitu ya. Dan pada akhirnya juga saya tidak mengharuskan teman-teman untuk mendaftar sebagai CPNS atau CASN karena itu juga pilihan begitu ya. Tapi sekurang-kurangnya kalaupun teman-teman tidak mendaftar, teman-teman tahu prosesnya seperti apa, gambaran soalnya seperti apa, dan kalau ada karib kerabat, adik, atau keponakan yang daftar, setidak-tidaknya teman-teman bisa memberikan gambaran atau wawasan kepada mereka. Dan untuk lebih jauhnya, bisa teman-teman membeli buku di Gramedia, bisa nonton di YouTube, bisa lihat tayangan di Instagram, karena banyak akun-akun Instagram yang membahas tentang CPNS itu semuanya bisa kita akses dengan mudah, tergantung keseriusan dan ketelatenan kita. Karena siapa saja yang naik mimbar tanpa persiapan, maka bersiaplah untuk turun mimbar tanpa tepuk tangan. Jadi kalau mau ikut ujian, kok mengandalkan tawakalnya saja, ya bersiap-siap untuk mendapatkan nilai yang apa adanya, begitu ya. Tapi kalau sudah menyiapkan diri dengan baik, diulang-ulang, telaten, punya target, ya insya Allah hasilnya juga akan maksimal. Oke, baik. Ini untuk konten pertemuan kita di sore hari ini. Introduksi saya kira sudah, kemudian terkait motivasi belajar, kurang lebih sudah saya sampaikan dan nanti akan saya tambahi satu hal, kemudian tentang fatwa pasar uang syariah, kita baca nanti fatwa MUI-nya ada dua paling tidak yang berkaitan langsung dengan pasar uang syariah. Kalau tidak cukup waktunya nanti kita baca fatwa yang tahun 2022. Sorry, fatwa yang tahun 2002 ya. Kemudian problematikanya ini kita nanti lihat di contoh praktiknya seperti apa. Kemudian kuis kahootnya yang isinya adalah sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Oke, terkait dengan motivasi belajar, saya ingin cerita dua topik
kepada kawan-kawan semua yang mudah-mudahan menginspirasi begitu ya. Jadi tentang ikan memancing topi dan sepatu ya. Ini sebetulnya dua episode yang berbeda ya, tetapi relate gitu. Yang satu tentang ikan dan memancing. Jadi ini sudah clear ya menjadi quote. Give man a fish, feed him for a day. Jadi memberikan ikan kepada seseorang itu memberikan dia kehidupan satu hari. Nah, kemudian teach a man to fish, sementara mengajari seseorang memancing, ilmu memancing, itu maknanya adalah feed him for a lifetime. Jadi menghidupi dia dalam waktu yang sangat lama. Jadi kalau seseorang itu sebatas diberikan ikan, dimakan dengan nasi, cukup untuk mengobati rasa laparnya dalam waktu setengah hari atau maksimal satu hari. Besok berarti dia akan lapar lagi, karena yang diberikan hanya satu ekor ikan. Tetapi ketika yang diberikan itu adalah cara memancing, strategi memancing, tips dan trik mancing supaya mendapatkan ikan yang banyak, kemudian strategi mancing di rawa misalnya, atau tips mancing di laut, atau cara mendapatkan ikan yang lebih banyak ketika kita mancing di sungai, maka ketika itu yang dipilih, sekalipun tidak langsung memberikan ikan, tapi yang diajari adalah bagaimana mendapatkan ikan atau melalui mancing tadi, maka itu akan memberikan efek yang jauh lebih lebih lama, dampaknya lebih signifikan, gitu ya. Jadi give a man a fish, feed him for a day, teach man to fish, feed him for a lifetime. Jadi ketika kita belajar, itu seringkali kita merasa bosan, apa fungsinya, apa maknanya, apa kegunaannya, karena kita sebetulnya sedang diajari how to fish, bagaimana memancing, tidak sedang diberikan ikan itu sendiri. Kalau diberikan ikan berarti ya memang langsung nampak manfaatnya, langsung bisa dinikmati, jelas, konkret begitu ya. Tapi setelah itu kita akan berpotensi lapar lagi. Sebagaimana obat. Obat itu kalau sebatas balsem ya, ya meredakan dalam waktu yang singkat, kemudian kerasa lagi pusingnya. Tapi kalau obatnya itu memang obat yang mujarab, yang mungkin pahit sekali rasanya, mungkin tidak langsung mengobati secara cepat, tetapi nanti efeknya panjang dan akan kemudian sembuh, kira-kira begitu misalnya. Oke, jadi teman-teman semua, pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa orang belajar itu butuh proses, dan seringkali ketika kita belajar kita bertanya fungsinya apa, kegunaannya apa. Kenyataannya sekarang tidak bisa langsung kita nikmati hasil dari belajarnya ya karena kita sebetulnya sedang belajar ilmu mancing. Nah, nanti untuk kemudian menerapkannya ya kita pergi ke laut, kita praktekkan. Ketika kita sudah mahir, maka kita akan mendapatkan manfaat yang manfaatnya itu jangka panjang. Nah, kira-kira begitu. Kalau kata Imam Al-Ghazali kalau tidak salah, khud nasibaka min kulli ilmin. Jadi kita itu diminta untuk mengambil bagian dari setiap ilmu karena satu ilmu itu akan membantu ilmu yang lain. Contoh sederhananya begini kawan-kawan semua. Teman-teman katakanlah bicara atau membahas tentang ekonomi makro atau ekonomi mikro misalnya. Tentu saja dalam konteks itu tidak cukup hanya disiplin kajian ilmu ekonomi makro dan mikro, tapi juga perlu ilmu matematikanya, karena ada hitung-hitungannya di sana. Kemudian perlu ilmu sosiologinya, karena dalam konteks ekonomi itu juga ada nilai-nilai sosiologis yang terkandung di dalamnya. Atau seperti saya misalnya di pengadilan agama, itu tidak cukup hanya belajar tentang fikih ansih, tidak cukup belajar tentang aturan perundang-undangan saja, tetapi juga harus paham tentang matematika juga, karena nanti kalau sudah bicara tentang ilmu waris, harus paham juga hitung-hitungannya. Seperdelapan ditambah seperdelapan nanti berapa, kalau sepertiga dengan seperdua nanti pembilang dan penyebutnya supaya serasi dan relevan bagaimana caranya. Itu juga
harus paham. Ketika teman-teman nanti misalnya selesai kuliah, kemudian bekerja di bank, misalnya menjadi manajer bank, itu sebetulnya bukan semata-mata memanfaatkan ilmu tentang ekonomi syariahnya saja, tetapi juga teman-teman untuk menjadi manajer yang baik harus belajar apa yang disebut dengan public speaking. Karena seluar biasa apa pemikiran kita, meskipun sangat brilian seseorang, kalau tidak memiliki kemampuan untuk menyampaikan secara baik, tidak memiliki kemampuan untuk meyakinkan orang melalui secara verbal, maka tentu saja ide-idenya tidak akan sampai begitu ya. Atau misalnya nanti teman-teman karena suka baca berita kemudian ingin jadi wartawan. Ya, artinya tidak cukup hanya memanfaatkan kemampuan dan kesukaan kita dalam membaca karena wartawan itu menulis, berarti juga harus latihan menulis. Itulah yang disebut dengan setiap ilmu itu juga sebetulnya memiliki kontribusi terhadap ilmu yang lain. Khudh nasibaka min kulli ilmin. Jadi ambillah bagian dari setiap ilmu itu. Jadi jangan berhenti belajar, jangan merasa sudah cukup, tapi terus digali, terus dipelajari, dan setiap ilmu yang kita tekuni sesungguhnya akan membawa manfaat bagi kita ke depannya, dan satu rumpun ilmu itu akan membawa pengaruh terhadap mudahnya kita untuk mempelajari atau mengamalkan rumpun ilmu yang lain. Oke. Untuk lebih memperdalam konteks give man a fish feed him for a day dan teach a man to fish feed him for a lifetime, kita masuk ke cerita yang kedua, teman-teman semua. Oke, tentang topi dan sepatu. Oke. Jadi cerita tentang topi dan sepatu ini adalah cerita tentang seorang yang berburu ke sebuah hutan. Kemudian di tengah perjalanannya dia kehabisan bekal. Makanan habis, uang habis, minuman apalagi. Karena biasanya dalam perjalanan jauh yang menggunakan alat transportasi kaki kita, itu kita lebih membutuhkan air dibandingkan makanan ya. Artinya makanan tetap perlu, tapi biasanya karena haus butuh air yang banyak. Sehingga ini ceritanya makanannya habis, uangnya habis, minumnya apalagi gitu ya. Kemudian dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya yang paling primer, yaitu kebutuhan makan dan minum. Sekurang-kurangnya minum. Kemudian dia dapati ada gerombolan orang yang mengerumuni sebuah sumber air. Oke. Nah, dan sebelum dia sampai di sumber air tersebut, di tengah perjalanan atau di tengah pencarian dia sampai menemukan gerombolan atau kerumunan orang yang mengelilingi sumber air tersebut, pertama-tama dia bertemu dengan orang yang membawa dua dirijen air, dua wadah air ya, kanan dan kiri. Kemudian dia katakan kepada orang tersebut, "Wahai Tuan, saya adalah pengembara yang kehabisan bekal, makan, uang, dan minum saya habis. Mohon Tuan kiranya sudi berkenan untuk membantu saya memberikan 1 gelas atau 2 gelas air untuk mengobati dahaga yang saya rasakan." Kemudian kata orang yang ditemui tadi yang membawa dua dirijen air tadi, apa kata dia? "Mohon maaf, air ini sudah ditunggu oleh keluargaku di rumah. Dan keluargaku cukup banyak sehingga tidak mungkin aku berbagi air yang aku bawa ini sekalipun sedikit karena saya kasihan dengan keluarga yang sedang menunggu di rumah." Sehingga beribu ribu maaf dia katakan dia tidak bisa memberikan air itu barang 1 gelas kepada si perantau tadi, yang pengembara tadi yang kehabisan bekalnya tadi. Tapi sebagai gantinya, aku akan menghadiahkan topi yang aku kenakan ini kepadamu. Aku nggak bisa ngasih air, tapi aku mau kasih topi karena airnya sudah ditunggu. Kemudian apa kata orang yang kehabisan bekal tadi? "Oh, yang aku butuhkan adalah air. Sehingga kalau engkau tidak berkenan memberikan air yang engkau bawa,
tetapi justru memberikan topi, maka aku tidak akan menerimanya karena yang aku butuhkan adalah air. Oke. Akhirnya dia melanjutkan perjalanannya membawa 2 dirijen air dengan topi yang ada di kepalanya, dan si pengembara yang kehabisan bekalnya tadi melanjutkan perjalanannya untuk mencari air. Ketemu dengan orang kedua, sama membawa 2 dirijen juga, dan dia mengungkapkan hal yang sama, dia ingin mengobati rasa hausnya sehingga dia ingin meminta 1 gelas atau 2 gelas air untuk mengobati rasa hausnya tersebut. Kemudian tuan yang dia temui tadi juga mengucapkan hal yang kurang lebih sama, bahwa air yang dia bawa itu ditunggu oleh keluarga dan hewan ternaknya di rumah karena mereka juga membutuhkan air. Beberapa hari tidak mandi dan air itu akan digunakan sebatas untuk minum, masak, dan untuk minum binatang ternak yang mereka miliki, sehingga dia tidak bisa memberikan air itu sekalipun hanya 1 gelas saja. Kemudian kata tuan tersebut, begini saudaraku, karena aku tidak bisa memberikan air yang aku bawa sekalipun hanya 1 gelas, karena ini betul-betul sudah ditunggu oleh keluargaku dan binatang ternakku di kampung, sebagai gantinya aku akan memberikan sepatu yang aku kenakan ini kepadamu. Biarlah aku kemudian nyeker, ya kalau bahasa Jawanya itu, tidak menggunakan alas kaki, yang penting aku bisa menghadiahkan sepatu ini kepadamu. Kemudian apa jawabannya? Yang aku butuhkan adalah air. Sehingga kalau engkau tidak berkenan memberikan air yang engkau bawa, meskipun hanya 1 gelas, sementara engkau menawari untuk menghadiahkan sepatumu kepadaku, maka aku tidak akan menerimanya. Oke, sang tuan tadi melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya dengan sepatu yang dia kenakan yang sudah ditawarkan dengan tulus ikhlas kepada sang pengembara tadi, tapi dia tidak berkenan menerimanya. Oke. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Nah, bertemulah dia dengan yang saya sampaikan di awal tadi, sekerumunan orang yang kemudian mengelilingi sumur, yang itu adalah sumber air. Oke. Kemudian buru-buru dia masuk ke kerumunan tersebut dan dia meminta izin untuk mengikut serta mengambil air di sumur tersebut. Kemudian ternyata ada semacam satpamnya yang mengingatkan, mohon maaf Tuan, yang boleh mengambil air dari sumur ini adalah mereka yang menggunakan topi dan sepatu. Sementara dia hanya mengenakan sendal dan tidak mengenakan topi. Sehingga ada 2 syarat yang tidak terpenuhi. 1, topi, yang kedua, sepatu. Barulah dia kemudian tersadarkan, barulah dia kemudian menyesal sejadi-jadinya mengapa tidak mau menerima pemberian dari 2 orang yang dia temui di jalan tadi, di mana yang pertama menawari dia topi, dan itu menjadi syarat untuk mengambil air di sumur tersebut, dan orang yang kedua menawari untuk memberikan sepatunya, dan itu juga menjadi syarat kedua untuk mengambil air di sumur tersebut. Oke, teman-teman semua, dari kisah ini kita bisa memahami bahwa ya seringkali kita ingin yang instan. Sementara kita paham bahwa mie instan itu sebetulnya tidak betul-betul instan, karena kenyataannya harus kita panaskan, harus kita tiriskan, kita ganti airnya supaya higienis, baru kemudian kita tuangkan bumbu, baru kita makan. Oke. Seringkali kita ingin sesuatu yang serba cepat, yang instan, dan kita menolak sesuatu yang nyata-nyata atau kesannya saat ini tidak membawa manfaat yang secara langsung, tapi sebetulnya dari beberapa hal tersebut akan membantu kita ke depannya. Oke. Bisa jadi kita sekarang merasa bahwa apa yang kemudian kita pelajari tidak membawa banyak manfaat, katakanlah begitu misalnya, tetapi suatu saat nanti akan sampai pada masa di mana kita betapa mensyukuri, betapa merasa bahagia dengan segenap proses yang sudah kita jalani. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat bagi saya pribadi dan kawan-kawan semua, bahwa ya kehidupan ini adalah sebuah proses. Jadi apapun pencapaian kita, di titik manapun saat ini kita berada, it is not a destination, it is a journey, bahwa ini bukanlah tujuan, tetapi ini adalah sebuah perjalanan panjang. Dan peristirahatan kita yang paling ideal
itu adalah ketika kita sudah memastikan diri kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang kita masih berada di dunia, maka isinya tentu saja adalah sebuah proses, sebuah perjuangan, sebuah pengorbanan yang mudah-mudahan kesempatan umur yang masih Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah amal kebaikan kita. Kita tidak pernah tahu apakah besok kita masih merasakan kenikmatan yang sama. Apakah udara yang kita hirup besok masih sama dengan yang kita hirup hari ini? Kita semuanya tidak tahu, kita hanya bisa berdoa yang terbaik. Dan oleh karena itu, kalau kita kemudian bertanya kepada diri kita sendiri, kapan waktu yang terbaik untuk menambah amal dan berbuat kebaikan? Maka jawabannya adalah saat ini. Oke. Baik, teman-teman semua, saya lanjutkan terkait dengan definisi dan penjelasan fatwa tentang pasar uang syariah dapat dipahami nanti dengan kita membedah fatwa DSN nomor 37 garis miring DSN strip MUI garis miring 10 tahun 2002 sebagaimana yang saya singgung di awal tadi tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, atau kalau dalam title file fatwanya itu ketika saya download disingkat dengan PUAS. PUAS berarti pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Dan berikutnya MUI juga mengeluarkan fatwa melalui DSN atau Dewan Syariah Nasional dengan fatwa nomor 78 garis miring DSN strip MUI garis miring 9 Romawi garis miring 2010 tentang mekanisme dan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Kalau fatwa yang pertama ini pasar uang secara umum, kalau di fatwa yang kedua ini lebih spesifik mekanisme dan instrumennya. Kemudian untuk contoh-contohnya tentu banyak terkait dengan pasar uang ini. Nah, kita bahas beberapa saja ini. Yang pertama terkait dengan pasar uang antar bank syariah itu sendiri. Ya, jadi di sini bisa kita lihat ya, kawan-kawan semua. Oke, jadi pasar uang antar bank syariah itu kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah. Jadi antar bank ya, levelingnya itu dia antar bank dan di sini jangka pendek saja, mungkin maksimal 6 bulan atau maksimal 1 tahun atau 3 bulan atau bahkan kurang dari 1 bulan ya. Oke, jadi saya tadi sempat singgung di awal bahwa dalam situasi tertentu dimungkinkan ada perbankan syariah atau bank syariah yang surplus dana ya. Dia dananya ini berlebih. Oke. Di saat yang sama itu ada bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang mengalami defisit dana. Atau kalau bahasa lainnya ini kelebihan likuiditas, sementara yang defisit dana ini kekurangan likuiditas ya. Likuiditas itu kan kemampuan untuk mengembalikan dana investor ya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Oke. Jadi bank syariah yang surplus dana, teman-teman semua, itu nanti teknisnya akan memberikan dana kepada bank syariah yang defisit secara finansialnya. Oke. Kemudian nanti diterbitkanlah sertifikat IMA, investasi mudharabah antar bank ya. Oke, kemudian dana yang digelontorkan oleh bank syariah yang surplus dana tadi kepada bank syariah yang defisit dana kemudian dimanfaatkan, dikelola, diinvestasikan dan seterusnya. Kemudian pada waktu yang disepakati di awal, bank syariah yang defisit dana ini akan mengembalikan dana yang digelontorkan oleh bank syariah yang surplus dananya tadi, kemudian memberikan, katakanlah misalnya memberikan pinjaman atau memberikan dananya 10 M, maka yang 10 M itu dalam waktu 3 bulan, katakanlah begitu, ambil contoh sederhananya, dikembalikan kepada bank syariah yang surplus dananya tadi sebagai investor atau penyandang dananya tadi, dan karena dana yang diberikan sebanyak 10 M tadi sudah dikelola, diinvestasikan, kemudian ada laba yang didapat di situ,
maka kemudian selain mengembalikan dana pinjaman pokok juga ditambah dengan bagi hasil. Oke. Tentu saja bagi hasil di sini sistemnya atau modelnya adalah profit and loss sharing ya. Saya kira sudah sangat masyhur istilah istilah tersebut. Jadi nanti sesuai dengan profit dan loss sharingnya gitu ya. Oke. Kemudian teman-teman ini kaitannya dengan pasar uang antar bank syariah tadi ya. Nanti kita lihat fatwa MUI-nya begitu ini saya masuk ke konteks penerapannya dulu. Kemudian yang kedua itu adalah surat berharga syariah nasional ya. Mungkin kurang terbaca ini sambil saya jelaskan. Surat berharga syariah nasional ini surat berharga negara dengan prinsip syariah sebagai bukti kepemilikan aset negara. Oke. Jadi ini ceritanya teman-teman semua nanti dalam pelaksanaannya ada kumpulan investor ya, orang yang memiliki kecukupan dana yang memang dia mau investasi begitu. Kemudian, oke. Nah, ini karena dia konteksnya negara ya. Jadi ceritanya katakanlah negara ini punya punya bandara begitu ya. Dan dia memberikan kesempatan kepada banyak pihak untuk kemudian sharing terhadap kepemilikan atas atas underlying aset ini ya, atas atas bandara ini. Kemudian negara ketika investor menyerahkan dana, dia menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan atas underlying aset. Oke, sehingga nanti ketika sudah demikian modelnya, kawan-kawan semua, underlying aset ini atau contoh sederhananya katakanlah bandara ini tidak betul-betul menjadi milik negara, tapi juga ada musyarakah di situ, ada kepemilikan bersama. Kemudian, oke, ketika investor menyerahkan dana ya berarti nanti ada persentasenya ya, sebagian kepemilikannya itu baik aset maupun manfaatnya berpindah ke investor ya. Tentu saja sesuai dengan persentase dana yang diserahkan oleh investor. Kemudian, oke. Nah, bandara itu kan berarti nanti disewa oleh pihak ketiga ya. Pihak ketiga itu kan berarti maskapai gitu ya. Ada Garuda, ada Lion misalnya, belum lagi maskapai internasional, ada Qatar Airways, ada Turkish Airlines, ada Saudi Arabia Airlines, ada Etihad, macam-macam ya, Oman Air dan seterusnya. Oke. Nah, sewa dari pihak ketiga ini kan berarti kan mendatangkan manfaat ya, uang sewa gitu ya. Oke, kemudian nah, negara ini nanti membayarkan hasil sewa kepada investor secara berkala, gitu ya. Nah, ketika kemudian sudah jatuh tempo, berarti nanti membayar sisa sewanya, begitu ya, dikembalikan, gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan surat berharga syariah nasional dengan model atau skema sukuk ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman semua, sertifikat Bank Indonesia Syariah, surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh BI atau Bank Indonesia. Jadi di sini kawan-kawan semua ini adalah masyarakat ya, bisa satu orang, bisa kelompok masyarakat, bisa gabungan beberapa orang. Masyarakat memberikan uang dan mendapatkan SBI ya, yaitu sertifikat Bank Indonesia Syariah. Oke, kemudian oleh Bank Indonesia dana dari masyarakat tadi, dari penyandang dana tadi diserahkan atau diberikan atau ditransfer ke bank syariah, kemudian dikelola, diinvestasikan dan seterusnya. Nah, baru kemudian masyarakat
Jadi ketika masyarakat memberikan uangnya, maka Bank Indonesia ini akan mengeluarkan SBI Syariah ya, sertifikat Bank Indonesia Syariah, katakanlah misalnya per sertifikatnya berapa dan seterusnya ya. Saya tidak tahu persis detailnya. Kemudian nanti SBI Syariah ini didapat oleh masyarakat dengan karena dia telah memberikan sejumlah uang tadi. Nah, nanti masyarakat bisa menukarkan SBI tersebut dengan sejumlah uang plus bagi hasilnya. Sejumlah uang sebagaimana yang dia berikan di awal tadi ya. Oke, tentu di sana nanti dimungkinkan adanya administrasi dan lain-lain. Oke, baik. Kurang lebih itu terkait dengan konteks penerapan dari fatwa pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Oke, sebelum kita masuk ke fatwanya seperti apa, kawan-kawan semua, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, kita coba untuk refreshing ya ke kuis Kahoot-nya. Silakan disiapkan device-nya sambil saya buka kurs Kahoot-nya. Oke, seperti biasa ya. Jadi kuis Kahoot-nya ini saya siapkan soal cukup banyak ya, ada 10 soal, biasanya 5 soal. Dan ini sebagaimana yang saya sampaikan di awal, focusingnya adalah terkait dengan soal-soal seleksi kompetensi dasar CASN atau CPNS ya. Continue with basic. Ya. Oke, new share. Baik, pin gamenya sudah muncul ya kawan-kawan semua di 3230269. Silakan mulai bergabung. 323. Baik, sudah ada Bagas Bondan, ada Mbak Sasa, Mas Yusuf, Ridho Alamsyah, Mas Noval, Muhammad Ja'far. Oke, dari berapa yang sudah ada di Zoom ini?
Ya, dari partisipan berarti totalnya dikurangi saya dengan Bu Resti ada 12. Silakan yang lain. Oke. Oke, baik. Di 15.55 nanti kita mulai ya, teman-teman semua. Oke, silakan. Dan nanti di tengah jalan juga kalau memang ada yang belum bergabung bisa menyusul ya. Oke, Nazwa. Da- Baik, ya persiapan ya teman-teman semua. Bismillah, kita mulai. Soal pertama, ini terkait psikotes ya teman-teman semua ya. Saya sudah bekerja lama dan tidak juga mendapat promosi. Rekan saya beberapa bulan bekerja mendapatkan promosi saya. Oke, ini karena tidak semua jawaban bisa mendapatkan nilai begitu ya. Ini teman-teman harus mencoba mencari jawaban yang paling baik ini, yang paling ideal. Oke, luar biasa ini. Teman-teman sudah mantap ini nanti kalau ikut ujian maksimal nilainya. Betul. Jadi, oke, kita analisis satu persatu ya. Jawaban pasti ada persekongkolan. Nah, ini ya ya mungkin naluri atau pikiran sederhana kita kan begitu ya. Tapi kan kita dilatih untuk mengedepankan positive thinking ya. Positive thinking berarti kalau pasti ada persekongkolan ini kan berarti negatif thinking ya. Ya nggak masalah itu naluri manusia juga akan demikian. Mungkin saya juga sama begitu ya. Tapi dalam konteks kepribadian yang baik ini semestinya harus diminimalisir pikiran-pikiran seperti itu karena kita harus klarifikasi dulu, harus berpikir lebih fair dan seterusnya. Oke, pasti giliran saya akan datang juga ya. Ini termasuk termasuk bagus ini. Artinya dia berpikiran positif, legowo dan tidak iri, tidak dengki begitu ya. Orang mendapatkan jatahnya nanti akan sampai pada masa di mana kita juga akan mendapatkan giliran kita. Gitu. Oke, tetapi kalau dalam konteks karakteristik pribadi atau psikotes ya, sekali lagi tidak ada nilai nol. Jadi nanti itu grading dia. Misalnya A, B, C, D berarti nilainya 4, 3, 2, 1. Atau A, B, C, D, E. A, B, C, D, E berarti nilai paling tinggi, paling ideal nilainya 5. Berikutnya 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, di sini saya yakin paling tidak ini nilainya 3 ini. Mbak Kalista Maulidia ketinggalan ikut kuisnya. Kayaknya masih bisa gabung langsung enter ininya pin gamenya Mbak. 3230269 nggak apa-apa. Nanti masih 9 soal tersisa. Ini baru soal pertama. Oke, kemudian tidak terima dan memutuskan keluar dari perusahaan. Ini ngambekan berarti ya. Oke, maka di sini jawaban yang paling ideal dan nanti juga latihan, teman-teman latihan ya. Meningkatkan kinerja agar mendapatkan atau mendapat kesempatan promosi. Jadi dia tidak masalah dengan teman yang mendapatkan promosi lebih cepat, barangkali memang dia kinerjanya akseleratif begitu ya dan inovasi-inovasinya mungkin didengar dan banyak dipakai oleh pimpinan sehingga wajar mendapatkan promosi. Itu menjadi motivasi bagi kita. Oke, baik kita lihat ada 7 orang yang jawab benar. Siapakah yang posisinya paling atas? Naswa selamat di 844 dibayang-bayangi oleh Muhammad Ja'far di 804. Oke, paling
bawah di 5 besar ada Mas Haikal di 693. Don't worry untuk kawan-kawan yang lain. Oke. Sebagai pegawai, hal terpenting yang harus dilakukan menurut saya, cari jawaban yang paling ideal, bukan yang menggambarkan kepribadian teman-teman ya. Oke. Nah, oke. Ya, kita bisa berdebat ya, tapi kalau yang ini kan saya juga mengambil dari sumber lain ya, tidak ujuk-ujuk saya bikin soal kemudian saya tentukan ini memang kuncinya kalau yang di sumber yang saya baca itu yang terbaik adalah menciptakan terobosan-terobosan untuk kemajuan perusahaan gitu ya. Jadi dia not only melakukan sesuatu dengan kinerja yang baik, dengan standar yang baik, tapi kalau sudah melakukan terobosan ini berarti sudah melampaui itu, gitu. Nah, ini yang paling ideal. Dan di sini banyak yang menjawab, ada 5 orang yang menjawab melakukan pekerjaan dengan standar kinerja yang baik. Ya barangkali ini kalau misalnya gradingnya dari paling tinggi 5, paling tidak ini menilainya 3 atau bahkan 4 ya. Oke. Melakukan pekerjaan seperti yang sudah ditentukan oleh perusahaan, ya ini berarti ngalir saja ya, patuh dan loyal kepada atasan ya ini ya bagus tapi dalam konteks ini ternyata yang paling ideal yang paling luar biasa dalam konteks kepegawaian itu adalah menciptakan terobosan-terobosan untuk kemajuan perusahaan karena ketika seseorang itu berpikir untuk menciptakan terobosan-terobosan berarti dia juga bisa kita maknai patuh dan loyal kepada atasan karena atasan pasti menginginkan kita mengeluarkan ide-ide cemerlangnya. Kemudian dia pasti sudah melampaui sekedar mengerjakan pekerjaan dengan standar kinerja yang baik, dan dia juga sudah melakukan pekerjaan sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Selain itu, dia juga mencoba untuk melakukan atau menciptakan, merumuskan, memikirkan bagaimana kemudian ada terobosan-terobosan baru untuk kemajuan perusahaan. Oke, baik kita lihat. Oke, ternyata ada lukir ya antara Naswa dan Ja'far. Oke, baik. Wah, ini unggul sekali nih Ja'far. 2 soal benar semua ya. Oke, next. Orang tua sarankan, ini sengaja saya singkat karena keterbatasan space untuk menulis lebih banyak lagi di Kahoot ya. Maksudnya orang tua menyarankan pindah kerja, padahal saya merasa nyaman di tempat saya bekerja, meskipun gajinya kecil. Saya akan cari jawaban yang paling ideal, coba. Ini kalau dalam konteks psikotes sebenarnya nggak ada yang salah, semuanya ada nilainya. Tapi ini karena Kahoot, saya siapkan satu jawaban yang oke, baik, imbang ya antara jawaban menuruti saran orang tua dan mencari pekerjaan lain ya. Ya bisa jadi yang saya kutip itu bisa jadi keliru ya. Ininya apa? Kunci jawabannya bisa jadi keliru ya. Tapi bisa kita diskusikan lah. Yang jelas ini kalau betul ini menjadi soal antara menuruti saran orang tua dan mencari pekerjaan lain dan tetap bekerja seperti biasa dan memberikan pengertian kepada orang tua ini ya, ini pasti 2 jawaban yang paling tinggi, yang paling atas ya. Meminta saran dari teman-teman atasan saya ini berarti ya ini baik juga sih, tapi di sini nampaknya menjadi tidak maksimal nilainya karena tidak menggambarkan keteguhan kita dalam bersikap begitu. Kemudian menolak saran orang tua dan tetap bekerja seperti biasa, sementara clue yang saya sampaikan sebagai background tadi itu kan birrul walidain ya, berbuat baik kepada orang tua. Kurang tepat juga. Kemudian menuruti saran orang tua dan mencari pekerjaan ini bagus ya, tapi kan tadi perintahnya adalah cari jawaban yang paling ideal. Oke. Tetap bekerja seperti biasa dan mencoba untuk memberikan pengertian kepada orang tua. Ya memang ini bisa kita lanjutkan diskusinya ya. Lah, kalau orang tua tidak mau dikasih pengertian bagaimana Pak? Nah ya itulah. Oke. Tapi intinya begini yang ingin saya sampaikan ke kawan-kawan semua bahwa bank soal atau ketersediaan soal atau likuiditas soal ya kalau kita kaitkan dengan konteks fatwa pasar uang syariah tadi itu banyak sekali sehingga teman-teman kalau memang ingin mengikuti ujian SKD ya harus banyak membaca, banyak menganalisis, kemudian
Barangkali tidak cukup dengan satu buku, kita cari buku lain sebagai komparasi, kita dengarkan ulasan di YouTube, kita ikuti akun-akun di Instagram yang membahas tentang soal-soal CPNS, tips, triknya, dan seterusnya, dan lain-lain. Kira-kira begitu ya. Ini hanya sekedar contoh-contohnya saja. Baik, kita lihat posisi sementara. Oke, Ja'far di 2340. Muhammad Ja'far mencatatkan jawaban beruntun dengan 3 jawaban benar berturut-turut. Luar biasa, Mas Ja'far ya. Pertahankan. Dan jangan khawatir kawan-kawan, masih ada 7 soal tersisa ini. Oke. Jadi masih banyak kesempatan untuk menaikkan levelingnya. Next. Seorang yang mudah bergaul dengan orang lain dan bersemangat dalam berinteraksi dapat dikatakan sebagai oke, masih ada yang menjawab introvert. Nah, ini mungkin salah salah klik ya. Kalau introvert itu berarti dia itu senang menyendiri, senang baca buku sendiri berlama-lama, tidak suka nongkrong di kafe, tidak suka belajar dalam keramaian, tidak mudah untuk cerita, tidak tidak selalu mau mendengarkan cerita orang lain, gitu ya. Tapi kalau ekstrovert ini dia happy, friendly, gitu ya. Kemudian suka guyon, punya banyak jokes, kemudian memiliki banyak aktivitas atau ragam kegiatan. Nah, itu ciri-ciri ekstrovert ya. Kita lihat. Oke, Ja'far masih di posisi paling tinggi, dibayang-bayangi Mbak Sasa, Haikal, Naswa, dan Bagas Bondan. Wah, belum terkalahkan ini ya, Mas Ja'far masih terus mencatatkan jawaban yang always right, ya, selalu benar ya. Oke, kita masuk di soal kelima, kawan-kawan semua. Nah, ini termasuk ini masuk soal wawasan kebangsaan ini, yang tadi karakteristik pribadi. Apa yang menjadi fungsi dari Mahkamah Agung dalam Undang-Undang 1945? Fungsi Mahkamah Agung atau MA sesuai dengan Undang-Undang 1945 itu apa? Apakah menetapkan undang-undang, menafsirkan, membuat, atau mengawasi pelaksanaan undang-undang kira-kira? Oke, masih banyak yang menjawab menetapkan undang-undang ya. Kalau menetapkan undang-undang, betul sih ada yang berpendapat bahwa Mahkamah Agung dalam konteks putusannya itu kan sebetulnya dia membuat satu aturan bagi pihak yang bersengketa sehingga bisa dikiaskan dengan menetapkan undang-undang. Tapi dalam konteks ini menetapkan undang-undang ini lebih ke DPR ya sebagai legislatif ya. Karena kalau Mahkamah Agung ini kan dia yudikatif ya, pelaksana kekuasaan kehakiman ya. Oke, membuat undang-undang juga sama nanti larinya ke DPR. Oke. Kemudian mengawasi pelaksanaan undang-undang ya bukan domainnya Mahkamah Agung. Yang lebih tepat dalam hal ini Mahkamah Agung itu adalah menafsirkan undang-undang. Jadi undang-undang ini adalah sebuah teks yang statis, yang diam, yang rigid. Nah, disitulah fungsi Mahkamah Agung untuk mendialogkan antara teks dengan konteks. Teksnya itu adalah undang-undang, konteks itu adalah kejadian real atau fakta sosial atau sengketa yang terjadi di masyarakat. Nah, Mahkamah Agung mengkontekstualisasikan teks yang terbatas itu kepada konteks sosial yang tidak terbatas. Sehingga dalam pola kontekstualisasi itu dimungkinkan adanya penafsiran undang-undang ketika undang-undang ternyata jangkauannya limitatif atau terbatas dan seterusnya. Oke, saya kira itu cukup. Kemudian berikutnya Ja'far masih unggul. Wah, luar biasa ini di 4113 ya. Sasa, Noval semangat, teman-teman yang lain semangat. Masih ada 5 soal tersisa. Norma-norma kebangsaan mencakup nilai-nilai seperti, saya kira clear ya ini, jelas sekali. Masya Allah. Oke,
12 menjawab benar, satu jawaban di kesenangan pribadi ya. Makanya begini teman-teman, kalau kita bicara wawasan kebangsaan, berarti kita sedang talking about Indonesia gitu ya. Jadi kita bicara tentang wawasan kebangsaan dalam konteks keindonesiaan gitu ya. Kalau wawasan kebangsaan dalam konteks Eropa atau dunia Barat mungkin kesenangan pribadi masuk. Individualisme barangkali relevan. Oke, dalam situasi atau negara tertentu mungkin diskriminasi dan ketidakadilan itu menjadi wawasan kebangsaan mereka. Tapi kita ini berarti kalau CPNS atau CSN berarti bicara tentang wawasan kebangsaan dalam konteks keindonesiaan. Sehingga yang paling tepat adalah toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. K, kita mengenal istilah adat ketimuran. Dan kalau bicara adat ketimuran ini yang paling berkaitan adalah kita, bangsa Indonesia ya, dengan budaya gotong royongnya, kebersamaannya, kekeluargaannya, kekompakannya, persatuan dan kesatuannya, dan seterusnya. Saling menghargainya, integritasnya, kemudian amanahnya, dan seterusnya. Sehingga norma-norma kebangsaan itu mencakup nilai-nilai seperti yang paling relevan adalah, dan semuanya ini positif ya, toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab. Sementara kesenangan pribadi, ini berarti egoisme cenderung negatif, kemudian diskriminasi, membeda-bedakan, dan ketidakadilan ini atau kezoliman ini juga negatif, dan individualisme juga cenderung negatif. Oke, never mind, kita masuk ke soal berikutnya. Sebelumnya kita lihat Muhammad Ja'far di 5.000, Sasa di 3.000. Ja'far ini terus ini ya. Insya Allah. Oke. 6 jawaban berturut-turut benar. Kita masjid. Kita lihat di soal ketujuh, 4 soal terakhir. Dispensasi, ini soal intelijensia umum teman-teman semua. Ini namanya soal sinonim. Jadi kalau dispensasi kemudian sama dengan atau titik dua ini berarti mencari padanan kata atau sinonim. Oke, luar biasa Bu Restia, ini ada 8 yang menjawab benar. Jadi dispensasi itu kelonggaran. Kalau kita kesulitan untuk mencari padanan kata yang tepat, itu bisa kita masukkan sebuah kalimat, sebuah kata itu dalam kalimat. Misalnya, karena hamil, Putri mendapat dispensasi untuk masuk jam 9. Prinsipnya masuk itu setengah 8. Kemudian karena hamil dia mendapatkan dispensasi masuknya jam 9. Berarti kan yang lebih tepat dispensasi itu adalah kelonggaran. Bukan pencegahan, bukan pelarangan, bukan juga perizinan. Oke, nanti banyak ini soal-soal yang seperti ini, teman-teman semua ya. Tidak menutup kemungkinan ada 2 atau bahkan 3 soal ya terkait dengan sinonim, atau kalau misalnya nggak dapat yang sinonim, nanti nyari antonim lawan katanya, gitu ya. Dispensasi. Ini kalau di pengadilan kan ada istilah dispensasi kawin. Jadi prinsipnya yang menikah itu yang dibolehkan menikah kalau usianya minimal 19 tahun. Tetapi di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu dimungkinkan bagi mereka yang belum cukup umur untuk mendapatkan dispensasi dari pengadilan, yaitu berarti kelonggaran gitu ya, belum cukup umur. Kemudian tetap dimungkinkan untuk menikah karena sudah dapat surat izin dari pengadilan atau dispensasi. Oke, Ja'far masih unggul, dibayang-bayangi Sasa, Haikal, Noval, Bagas, Bondan. Oke, next kawan-kawan semua. Nah, kalau ini antonim ya, lawan kata ini. Terkatung. Ini saya pakai background terkatung-katung bagai biduk patah kemudi. Oke, terkatung itu kan berarti tidak jelas ya. Tidak jelas. Tidak pasti ya, berarti lawannya ya pasti kan. Oke. Terkatung ini ya juga melayang-layang bisa terkatung-katung, terperosok itu berarti sama-sama dia negatif ya. Ombak ini adalah salah satu yang menyebabkan seorang terkatung-katung di tengah lautan gitu. Karena patah kemudinya sehingga lawannya adalah yang pas adalah pasti. Oke, nice. Ja'far masih unggul. Kita lihat di 2 soal terakhir. Charles dan Putri adalah tetangga di satu perumahan. Putri merayakan Hari Raya Idul Fitri, sikap Charles sebaiknya
Cari jawaban yang paling baik. Ini terkait dengan anti radikalisme. Oke, ya. Nah, ini juga kita bisa berdebat ya tentang jawaban yang benar. Tapi kalau dari sumber yang saya baca ini ternyata yang paling baik jawabannya adalah menjaga ketenangan selama perayaan. Jadi ya saya paham yang teman-teman maksud. Jadi menghormati agama kawannya ini saya yakin kalau memang betul menjaga ketenangan selama perayaan itu level yang paling tinggi, menghormati agama kawannya itu pastinya level yang paling tinggi setelah menjaga ketenangan selama perayaannya. Tapi nanti teman-teman bisa ulas, bisa kaji lebih lebih banyak lagi ya. Ini sebatas contoh saja. Oke, masih Ja'far, Sasa, Haikal, Noval. Oke, soal terakhir ya teman-teman semua dan nanti akan dicatat oleh Bu Restia untuk menambah nilai keaktifan teman-teman dalam kuliah kita ini. Oke, Kapal ngecit, Pak. setelah wisuda saya akan you decide your life, your choice, your responsibility. Hmm. Ternyata lebih lama untuk menjawab soal ini ya. Baik, jadi teman-teman semua ya, tidak ada jawaban yang salah dalam soal ini, saya hanya sebatas polling saja. Oke, jadi nampak di sini Bu Restia sekilas, ya tentu saja mungkin banyak yang iseng aja ini aja deh gitu ya. Jadi setelah wisuda Dila ternyata kok nggak jawab menikah, Dila? iya ya. Baik, Kalista jadi jangan gitu. ternyata setelah wisuda banyak yang akan berwirausaha. Oke, nice, kita doakan mudah-mudahan lancar semuanya. Yang jawab menikah nggak ada ini ternyata. Ada Pak, Padahal Pak. Dila mau, Pak. Oh gitu ya. Iya. Baik, yang melanjutkan studi ada 4 orang, yang melamar pekerjaan 2 orang. Dan ini kalau saya buat jawaban lebih banyak lagi pasti juga akan dinamis ya. Misalnya berwirausaha sekaligus melanjutkan studi. Bisa misalnya kita mixnya melanjutkan studi sekaligus menikah misalnya. Atau berwirausaha sekaligus melamar pekerjaan. Ya ini bisa jalan seiring sejalan ya. Oke, siap teman-teman semua. Podium 3. Haikal, podium 2 Sasa, dan the champion adalah Muhammad Ja'far ya. Muhammad. Oke, saya kira cukup untuk tahunnya. Baik. Oke, kawan-kawan semua. Jadi itu tadi ya gambarannya ketika teman-teman nanti ikut ujian CPNS. Kurang lebih seperti itu nanti bisa digali dan buku bisa dibeli di Gramedia, di toko-toko buku yang lain bisa dipesan secara online dan itu investasi ya. Jadi investasi itu not only money begitu, tapi kita belajar, kita diskusi seperti ini juga bagian daripada investasi. Kita mendengarkan masalah teman kita, kemudian kita mencoba merumuskan solusinya itu juga sebenarnya investasi kebaikan gitu ya. Oke, baik kita lanjutkan di waktu yang tersisa untuk membahas fatwa MUI-nya tentang puas. Fatwa pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Saya share screen kembali. Oke, sudah terlihat ya share screen saya. Oke, di Fatwa nomor 37 DSN strip MUI garis miring 10 Romawi garis miring 2002
tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Seperti biasa, MUI mengawali fatwa-fatwanya dengan tulisan atau lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa kullu syai'in, segala sesuatu yang tidak dimulai atau tidak diawali dengan basmalah, fahuwa aqta atau abtar, maka dia akan terputus. Artinya terputus, terpotong dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sama-sama membiasakan kegiatan baik, aktivitas yang bermanfaat kita awali dengan bismillah atau doa ya. Oke. Tadi sudah saya jelaskan juga sekilas di konteks penerapannya tadi kawan-kawan semua bahwa bank syariah dapat mengalami kekurangan likuiditas ya. Jadi defisit dana lah sederhananya disebabkan oleh perbedaan jangka waktu antara penerimaan dan penanaman dana atau kelebihan likuiditas. Jadi kelebihan dana yang dapat terjadi karena dana yang terhimpun belum dapat disalurkan kepada pihak yang memerlukan. Poin B-nya bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi pengelolaan dana, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memerlukan adanya pasar uang antar bank. Nah, selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan fatwa tentang pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Lalu kawan-kawan semua, untuk ayat-ayat yang dikutip dalam fatwa ini banyak yang sama dengan fatwa-fatwa yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, tunaikanlah akad-akad itu. Uqud, jadi akad itu berasal dari bahasa Arab al-aqdu, jamaknya uqud, artinya akad-akad. Jadi banyak kata-kata dalam bahasa kita itu yang sebetulnya diambil dari bahasa Arab, misalnya sahabat karib. Karib itu berasal dari qorib yang artinya dekat, makanya sahabat karib itu sahabat dekat kan. Oke. Apa kabar? Kabar itu sebenarnya khobar ya. Oke. Kemudian innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Jadi sebenarnya Allah Ta'ala menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Nah, ini termasuk konteks nilai-nilai kebangsaan dalam konteks keindonesiaan ya, teman-teman ya, toleransi, amanah, integritas, tanggung jawab dan lain sebagainya. Artinya nilai-nilai adat ketimuran itu sebenarnya relevan dengan nilai-nilai Qur'ani juga. Firman Allah Ta'ala, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, yang saya bacakan di awal pertemuan tadi. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini penting juga teman-teman ya. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, nggak mampu mengembalikan hutang, jatuh temponya hari ini tapi nggak mampu, maka berilah tangguh sampai berkelapangan. Artinya diberikan toleransi, ya, diberikan waktu tambahan sampai dia lapang. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau kita bisa membebaskan uang dari hutangnya itu luar biasa. Hutang 1 juta nggak mampu, memang dia anaknya banyak, kebutuhannya banyak, dipakai untuk ngaji macam-macam, kemudian kita bebaskan, ya sudah saya ikhlaskan, itu luar biasa itu ya. Tapi kalaupun tidak, sekurang-kurangnya kita fanadhirotun ila maisaroh, maka berikanlah penangguhan sampai dia memiliki kelapangan untuk membayar. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Beberapa pertemuan lalu kita ulas dengan cukup detail terkait dengan taradin minkum ya, adanya kerelaan ya, kesukaan hati. Kemudian wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan tidak saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Ini juga hadis yang di banyak fatwa dikutip ya, karena terkait dengan muamalah itu kan berkenaan dengan hubungan antar sesama muslim begitu ya. Makanya wal muslimun ala syurutihim. Kaum muslimin itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat, illa syarton harrama halalan au ahalla haroman, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Ini contoh konkretnya di pengadilan agama, kalau masuk
sengketa akad ekonomi syariah ke pengadilan agama, karena sengketa ekonomi syariah itu menjadi domain atau wewenang atau kompetensinya peradilan agama, kita juga akan menilai akadnya. Kalau dalam akadnya itu misalnya sampai terjadi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, itu bisa bermasalah dari sisi akadnya, begitu ya. Kemudian hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari Syuaib, al-bai', jadi ada 3 keberkahan, al-bai' ila ajal, yaitu jual beli tidak secara tunai, wal muqaradah atau mudharabah, saling kerjasama, wa khaltul burri bisyair lil baiti la lil bai', mencampur gandum halus dengan gandum kasar atau jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Kemudian ini penting juga, di beberapa fatwa juga dikutip ini, hadis ini, hadis qudsi ini sebetulnya ya, Allah Ta'ala ya, yang berfirman melalui Rasulullah SAW, tapi beda dengan Quran ya, itu bisa teman-teman kaji lebih jauh perbedaannya. Ana thalisus syarikain malam yakun ahaduhuma sahibah. Aku, kata Allah Ta'ala, adalah orang ketiga dari 2 pihak yang berserikat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak lain. Kalau sudah berkhianat, wa idza khana ahaduhuma sahibahu kharastu min bainihima. Kalau sudah berkhianat salah satunya, maka aku keluar dari mereka. Artinya kita itu kalau melakukan transaksi terikat dengan satu perjanjian, dikumpulkan dalam satu kesepakatan atau ittifaqiyat, maka Allah bersama kita sepanjang kita komitmen saling menjaga, tidak mengkhianati dalam konteks perjanjian tersebut. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar, saya kira jelas ya, konteks ekonomi syariah itu yang ditekankan menghindari gharar, riba, maisir, dan seterusnya. Kemudian la doror wala diror, tidak boleh membahayakan orang lain dan menolak bahaya dengan bahaya yang lain. Al aslu fil muamalat al ibaha illa ayyadulla dalilun ala tahrimiha, sudah sering kita bahas. Ad-dororu yudfa'u biqadril imkan, sebisa mungkin madorot atau bahaya itu dihindari. Ad-dororu yuzal, atau segala madarat bahaya harus dihilangkan. Kemudian ini juga penting, tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Tindakan imam atau kebijakan pemimpin atau pemegang otoritas terhadap rakyat harus mengikuti maslahat. Begitu ya. Misalnya mengapa kemudian ini dibolehkan, ini tidak, harus terkandung nilai-nilai maslahat di situ. Karena tadi tidak ada yang memilih mau menikah ya, ini saya contohkan supaya tertarik. Karena teman-teman saya yakin sudah memenuhi kriteria secara usia ya. Jadi kenapa kemudian dulu perempuan usia 16 tahun sudah boleh menikah, kalau sekarang harus 19 tahun, itu pasti perspektifnya maslahat. Karena kalau 16 tahun itu secara kesiapan organ reproduksi belum siap. Kemudian dari sisi kematangan emosional juga belum karena masih labil. Dari keterampilan untuk mengelola konflik juga belum terlatih karena masih sangat belia dan seterusnya gitu ya. Oke, maka kemudian aturan baru di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu usia nikah bagi perempuan itu disamakan dengan laki-laki, yaitu minimal 19 tahun. Manakala menghendaki pernikahan sebelum usia 19 tahun, berarti terlebih dahulu harus meminta dispensasi ke pengadilan. Oke. Masih? Kemudian darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih dan seterusnya. Kemudian kita masuk di substansi fatwanya. Oke, pertama ketentuan umum, kawan-kawan semua. Pasar uang antar bank yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan bunga ya. Jadi dia semata-mata bunganya, bukan profit and loss sharingnya. Kemudian yang kedua, pasar uang antar bank yang dibenarkan menurut syariah, yaitu pasar uang antar bank yang berdasarkan prinsip syariah, saya kira jelas. Kemudian poin ketiga, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek, jangkanya pendek ya teman-teman ya, antar peserta pasar berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kalau kita menggunakan BSI Auto atau programnya BSI untuk memberikan fasilitas pembiayaan mobil atau motor, itu jangka waktunya rata-rata 5 tahun ya. Itu jangka waktu yang cukup panjang. Tapi kalau konteksnya pasar uang antar bank, ini jangka waktunya pendek, tidak sampai 1 tahun ya. Oke. Kemudian peserta pasar uang sebagaimana disebut pada butir 3 adalah bank syariah sebagai pemilik
atau penerima dana, kemudian bank konvensional hanya sebagai pemilik dana. Oke. Jadi kalau misalnya bank syariah kemudian memberikan uangnya karena secara likuiditas lebih kepada mereka yang defisit secara keuangan, itu boleh. Jadi konteksnya ini bank syariah ini bisa sebagai pemilik maupun penerima dana. Tapi kalau bank konvensional dalam konteks pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah hanya boleh berstatus atau bertindak sebagai pemilik dana saja. Gitu ya. Tidak boleh dia sebagai penerima dana karena nanti limitatif ya kaitannya dengan aturan-aturan investasinya, aturan bagi hasilnya dan lain sebagainya. Saya kira jelas. Kemudian ketentuan khususnya akad yang dapat digunakan dalam pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, mudharabah atau muraqadah, muqaradhah maksudnya atau qirad, kemudian musyarakah, berserikat, qard pinjaman, wadiah, titipan, asraf, tukar menukar uang ya. Kemudian pemindahan kepemilikan instrumen pasar uang sebagaimana disebut dalam butir 1 menggunakan akad-akad syariah yang menggunakan akad-akad syariah yang digunakan dan hanya boleh dipindah tangankan sekali. Oke. Kemudian ini penting juga untuk kita catat kawan-kawan semua terkait dengan penyelesaian perselisihan. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan atau istilah lain terjadi beda pendapat ya di antara para pihak, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Basarnas ya, yang berkedudukan di Indonesia setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Artinya apa? Yang dikedepankan ketika terjadi perselisihan itu adalah musyawarahnya dulu. Musyawarah untuk terjadinya mufakat dalam konteks penyelesaian perselisihan tersebut. Manakala musyawarah deadlock tidak tercapai, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nanti bisa memilih arbiter syariah yang mumpuni, yang dipercaya oleh kedua belah pihak, yang diharapkan bisa memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Oke. Ketentuan menutup, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mestinya. Saya kira ini sudah umum ya. Kemudian berikutnya nanti teman-teman bisa baca sendiri terkait dengan mekanisme fatwa tentang mekanisme dan instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah. Ini secara umum dalil-dalil yang dikutip, kaidah-kaidah yang dikutip banyak yang sama. Kemudian ini lebih spesifik kaitannya dengan instrumen dan mekanismenya. Ya. Oke. Baik, secara umum itu untuk kuliah kita pada kesempatan sore hari ini, dan insya Allah tersisa 2 pertemuan lagi teman-teman semua, dan saya selalu mendoakan mudah-mudahan kita semua sehat bisa menuntaskan kuliah ini dengan baik, dan nanti teman-teman juga bisa mengikuti ujian akhir semester dengan baik pula, mendapatkan nilai yang maksimal. Dan yang lebih penting dari itu adalah kita semuanya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan sama-sama termotivasi untuk membahas, mengkaji lebih jauh lagi, untuk menelaah lebih dalam lagi, untuk berdiskusi lebih intensif lagi, sehingga betul-betul wawasan dan pengetahuan yang kita peroleh, yang kita dapati bisa lebih maksimal, bisa lebih komprehensif gitu. Kemudian nanti masih ada 2 pertemuan tersisa ya, jadi kita manfaatkan waktu yang ada nanti. Dan sebagaimana yang saya sampaikan dari sejak awal bahwa mudah-mudahan kebersamaan dan hubungan baik kita ini tidak terhenti ketika nanti perkuliahan selesai, tapi bisa tetap kita lanjutkan ya. Oke, dan kalau kata anak-anak zaman sekarang supaya silaturahim tidak terputus, pinjam dulu 100 ya. Bukan itu ya, maka ada lanjutannya daripada setiap ketemu pinjam 100 lebih baik silaturahim terputus gitu ya. Nah, saya kira itu termasuk konsep-konsep yang tidak sesuai dengan syariah ya. Orang yang minjam itu harus komitmen untuk mengembalikan.
pernah kita bahas juga matlul ghaniyyi dzulmun. Jadi orang yang sudah memiliki kemampuan untuk membayar hutang tapi kok masih menunda-nunda, itu termasuk kategori orang yang zalim. Saya kira kita tidak termasuk yang demikian itu. Demikian, dan ini sudah di 16.33, paling tidak nanti di 16.34 ya Bu ya, kita foto bersamanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri, kita syukuri, kita tutup bersama, dan nanti setelah ditutup kita foto bersama ya dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Restia. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak. Tadi saya dengar dua pertemuan lagi, apa 3 apa 2 lagi ya Pak ya? 2 lagi Bu, ini pertemuan yang ke-6 ini. Oh ini pertemuan ke-6 ya? Ya. Oh iya, berarti soalnya takutnya kurang pertemuan nanti ya. Iya. Sama apa kelima ya, saya mau cek lagi, nanti boleh di cross check lagi. Saya ingatnya pertemuan kelima ini besok ada 3 pertemuan lagi. Seingat saya Pak ya, Ya. takut nanti kita cross check Boleh lagi. Bu, ya nanti. Oke, sip. Terima kasih Pak Samsul. Nah, teman-teman semua, untuk absen terakhir ya, kameranya tolong diaktifkan. Saya izin screenshot. Boleh. Ini jangan buka bantal tuh, Haikal kayaknya bangun tidur tuh. Ini kelihatan. Oke, saya hitung dari Kan bangun mundur tidur. ya, dari 3 ya. 3, 2, 1, senyum. Satu lagi, 3, 2, 1. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Ya. Pak Samsul. Ya, sama-sama Ibu. Mohon ya, Boleh Pak saya close ya. keluar Pak, langsung boleh. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.